ada berbagai pandangan yang diberikan oleh para ulama tentang dua surga ini. Ada yang menyatakan yang pertama adalah batiniyah, yang kedua adalah zahiriyah. Yang batiniyah itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang zahiriyah adalah yang dalam bentuk jasmani, yang dirasakan di dalam kehidupannya. Ada rumah gedek akan tetapi suasananya damai. Ada rumah yang megah akan tetapi terjadi pertengkaran di dalamnya. Itu yang ada di dunia. Maka di akhirat semua itu sama-sama bangunannya itu indah, suasananya itu juga menenteramkan, damai. Jadi lahir dan batin. Lahir itu melihat sangat indah, apa yang dirasakan oleh fisik itu nyaman. Kemudian batin itu juga merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat melewati hari-hari yang penuh dengan kebaikan. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Sekarang kita ada di ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik yang di dalamnya kita juga diperintahkan untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ketaatan itu adalah kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar sholatnya atau sekedar puasanya, akan tapi melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari-hari tasyrik ini, kita diperintahkan untuk tidak puasa. Jadi makan dan minum yang kita lakukan di hari-hari tasyrik ini merupakan bagian dari ibadah, karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kita puasa itu maksiat. Jadi jangan kemudian saya mau puasa, ayam tasyrik mau puasa. Inginnya untuk menambah ketaatan, tapi karena tidak sesuai dengan perintah, maka yang dilakukan itu justru bukan ibadah, akan tetapi merupakan bentuk maksiat. Seorang perempuan yang mengalami masa haid itu kan dilarang untuk sholat. Maka kalau dia sholat, maksakan diri, saya mau sholat, pokoknya mau sholat, itu menyalahi perintah, justru berdosa. Dia meninggalkan sholat karena mengikuti apa yang diperintahkan,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian buat-buat sendiri, kemudian ingin alim walaupun tidak dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Rahman. Dulu kita sudah membahas sampai ayat yang ke-47 yang menggambarkan tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka baginya ada 2 surga. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sempat singgung pada Rabu kemarin, takut bukan dalam artian kemudian kita menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadikan seseorang semakin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dalam artian kita kagum, dalam artian kita tidak ingin mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menunjukkan bahwa seorang yang khauf ini menyadari akan zillatu nafsih, kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang azamatu rabbih, keagungan Allah. Jadi kita merasa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita merasa kita itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, maka disitulah manusia kemudian melakukan perbuatan baik. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau suruh jangan puasa, jangan puasa. Kalau suruh puasa, ya puasa, jangan malah sebaliknya. Kalau suruh jangan sholat, ya jangan sholat. Suruh sholat, ya sholat. Menyadari bahwasanya kita itu melakukannya semua itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam lanjutan ayat ini Allah itu menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan. Karena kita itu adalah makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagaimana manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia diberikan akal sehingga dia bisa memikirkan tentang berbagai apa yang ada di alam semesta ini. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga rupa yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, karunia itulah yang hendaknya disadari oleh manusia, sehingga dengan itu dia merasa bahwa karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak.
Dengan menyadari itu diharapkan dia akan bisa melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di dalam ayat ini Allah menyatakan siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya maka dia akan mendapatkan dua surga. Apa yang dimaksudkan dengan dua surga ini? Ada berbagai pandangan yang diberikan oleh para ulama tentang dua surga ini. Ada yang menyatakan, misalnya Syekh Wahbah Zuhaili itu menyatakan itu adalah dua surga. Yang pertama adalah batiniyah, yang kedua adalah zahiriyah. Yang batiniyah itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang zahiriyah adalah yang dalam bentuk jasmani, yang dirasakan di dalam kehidupannya, dilihat secara nyata, dirasakan. Sedangkan yang pertama adalah batiniyah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang menyatakan bahwa nikmat yang terbesar pada saat kita dimasukkan ke surga adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita berkunjung, misalnya saya berkunjung ke rumah Haji Sugiatno, saya masuk ke dalamnya, kalau belum bertemu dengan Haji Sugiatno kan enggak enak itu. Memang mungkin sudah masuk merasakan kursinya yang empuk, makanannya yang enak, kayak muntah temu keluar kena bodoh sekoran. Nah, itulah yang kemudian juga digambarkan oleh sebagian ulama, itu adalah nikmat batiniyah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang sifatnya nikmat zahiriyah, apa yang dirasakan di dalam surga berupa hal-hal yang sifatnya fisik tadi. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya maknanya itu adalah Jannatu Aden dan Jannatu Naim. Ada juga yang menyatakan bahwa dua surga ini, pertama adalah surga yang pertama itu adalah manziluhu, menjadi rumahnya. Sementara surga yang kedua itu adalah yang ada di luar. Jadi ada yang menyatakan yang pertama al-ula takunu manzilahu, itu menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan surga yang kedua itu seperti halnya halaman yang ada di dalam rumah kita itu. Jadi dua surga. Itu beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tentang dua surga. Allah alam seperti apa dua surga itu, tapi itulah yang dikemukakan oleh sebagian ulama tentang makna jannatani. Cuma yang memang kemudian kita rasakan, kita akan mendapatkan satu karunia besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan keagungan Allah, itu dua surga, tidak cukup satu itu. Diberikan dua itu. Padahal satu saja itu Masya Allah itu. Satu saja itu sudah membuat kita sangat senang itu. Apalagi ini dua itu. Itu tentu merupakan satu bentuk penghargaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mudah-mudahan masuk di dalamnya. Khafa maqama rabbih jannatan, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzawata afnan, bahwa kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Jadi kebunnya surga itu kemudian kan secara makna itu kan kebun, itu mempunyai aneka buah-buahan dan pepohonan. Artinya ada banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keindahan yang ada di dalamnya, apa yang dibayangkan oleh manusia tentang segala makanan yang lezat itu dirasakan oleh manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma'ainani tajriyan.
Di dalamnya ada 2 mata air yang mengalir lengkap. Jadi ada kebun itu ada 2 mata air juga. Artinya kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang ada di dunia, itu adalah satu karunia yang besar. Sudah kebunnya beraneka ragam, ada ada sungai yang mengalir. Maka itu satu kenikmatan yang sangat-sangat didambakan oleh manusia. Apalagi kalau kata sebagian mufassir, ayat ini kan turun kepada orang-orang Arab yang notabene jauh dari sungai, jauh dari kebun. Orang-orang Arab itu kan ada di tengah padang pasir. Yang namanya kebun itu adalah sesuatu yang sangat mewah, sesuatu yang jarang mereka dapatkan, apalagi yang namanya sungai. Jangan kemudian bandingkan dengan kita itu. Apa berak sungai itu? Benare bodai penakung lebat sungai. Itu kan gambaran manusia yang kita tidak tahu seperti apa sungainya itu. Sebab kalau misalnya kita lewat ke wilayah yang lain yang sungainya indah, ya tetap kita akan merasakan betapa sangat mengagumkannya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke tempat wisata itu karena itu kan ada keindahan di dalamnya. Lebur sungai itu. Itu gambaran dari mereka yang jauh. Sebenarnya basaki apa nasi lebur. Seperti yang pernah saya sampaikan, manusia itu memang biasanya menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Nah, gambaran tentang ini adalah sesuatu yang sangat indah, terutama bagi orang-orang Arab pada 1400 tahun yang lalu. Mereka jauh dari kebun, jauh dari sungai. Makanya dalam satu riwayat itu kan ada seorang sahabat yang dia mempunyai kebun kurma yang di dalamnya itu mengalir air. Itu adalah satu karunia yang sangat berharga. Yang dia katakan setiap hari dia masuk ke kebunnya, kebun kurmanya, kemudian menikmati suasana yang ada di dalamnya. Sampai ketika turun ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dia langsung kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayat ini turun. Ini yang paling saya cintai ya Rasul. Saya sedekahkan ini. Karena saya ingin memperoleh kebaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini." Ya memang adalah sesuatu yang berat itu. Sesuatu yang sangat kita cintai itu. Kita punya apa misalnya? Ada baru beli sepeda motor wasa pentang. Masuk tanya tanah. Pentang singkok. Kok ada burung beleh. Tapi ada juga di antara sahabat yang seperti itu. Saya lupa siapa namanya. Dia kalau beli sesuatu atau sesuatu yang dia pakai, kemudian ada temannya, sahabat yang lain, mak fokus. Itu langsung dibuka itu. Kamu senang ya? Iya, saya senang. Dibuka, ya sudah ambil kamu sekarang. Karena ingin menyenangkan sahabatnya. Seperti sekarang itu berat itu. Aku purumule, aduh mak lebur kalamina. Ya buka apa aja. Mak ya buka aja orang na eman purumule takar lebur ongku. Tapi itulah memang ya di antara sahabat-sahabat. Makanya kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku.
Ya karena memang sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu mendengarkan ayat, mereka itu langsung tertarik untuk mempraktekannya. Tidak ada rasa iman, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaan terhadap dunia. Jannatan. Jadi ada pohon-pohon yang beraneka ragam, fihi ma'ainani tajriyan, di dalamnya ada sungai yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kembali Allah Subhanahu wa taala menanyakan, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Karena nikmat yang seperti itu adalah sesuatu yang memang jarang didapatkan, terutama oleh orang-orang Arab pada masa itu. Jadi kalau gambarannya sekarang ya mungkin seperti halnya villa ya. Villa yang bangunannya itu megah, kemudian ada taman-tamannya, ada kolamnya, lengkap, pokoknya indah. Itu gambaran yang mungkin bisa kita ambil dari dunia. Walaupun sekali lagi sebagaimana yang dikatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, bahwa keindahan yang ada di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala bali ahadin, tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Karena memang tidak ada di dunia, gambaran saja, manusia hanya membayangkan sesuai dengan apa yang dilihatkan. Akan tetapi fakta yang sesungguhnya ya tentu saja berbeda. Gambaran seperti halnya orang makan misalnya, selama dia belum makan itu ya tidak akan tahu. Yang namanya rasa itu kan harus dirasakan. Kita tahu manis seperti apa. Manis itu tidak bisa diterangkan. Manis, coba apa manis itu? Manis, beri kuda langsung. Ah ini manis. Oh langsung tahu. Oh, ternyata seperti ini manis. Kecut, kecut kalau kecut, tidak bisa. Beri yang kecut, jeruk yang kecut. Wah ini kecut, tahu oh, ternyata seperti ini kecut. Asin, beri garam. Jadi memang sesuatu yang sifatnya rasa tidak akan diketahui kecuali orang yang telah merasakannya. Harus dirasakan. Nah gambaran tentang surga itu memang hanya gambaran, permisalan saja, manusia menggambarkannya sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam kehidupannya. Akan tapi fakta yang sesungguhnya itu berbeda. Ya samalah api dunia dengan api akhirat kan beda. Api dunia itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan api akhirat. Kenikmatan di surga juga demikian. Makanya sampai ada gambaran, ada seorang yang di masa kehidupan dunia itu sengsara itu. Mulai dari lahir dia itu menderita. Cuma dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia taat, melakukan ketaatan, cuma dia tidak mendapatkan kesenangan kehidupan dunia. Orang yang dikatakan paling menderita ketika di dunia, saat dimasukkan ke surga, dia kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kepedihan, penderitaan ketika di dunia? Apa yang dia jawab? Tidak pernah. Karena ketika dia masuk surga, merasakan keindahan yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga, maka hilang semua penderitaan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Sebaliknya, ada orang yang ketika dunia itu dia mendapatkan banyak kenikmatan. Pokoknya dikatakan ya orang yang seakan-akan paling bahagia dalam kehidupan dunia. Kaya raya, dimanja, mungkin gambarannya itu kecil itu dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, punya pangkat jabatan tinggi. Pokoknya dia mendapatkan kenikmatan yang banyak di kehidupan dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Nah, dimasukkan ke neraka. Setelah itu ditanya,
apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan saat di dunia? Dia kemudian jawab, tidak pernah. Kenapa? Karena satu celupan di neraka itu menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan pada saat hidup di dunia. Jadi gambarannya saja, akan tapi sesungguhnya faktanya akan berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ada yang menyatakan satunya yabis, satunya itu kering, satunya itu basah. Ada yang menyatakan yang lainnya, bahwa dua berpasangan itu warnanya itu berbeda, rasanya itu juga berbeda. Jadi artinya kalau misalnya anggur di dunia saja itu kan juga bermacam-macam sudah kan. Ada anggur merah, ada anggur hitam, berlainan warna, kemudian juga berlainan rasa, dan itulah juga yang ada di surga. Jadi setiap buah-buahan itu zaujan, berpasangan. Beda warnanya, beda rasanya, akan tapi semuanya sama-sama tetap nikmat. Yang kenikmatannya sekali lagi tidak bisa dibayangkan di kehidupan dunia ini. Karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan, tentang minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina ala furushim bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang suasananya. Jadi suasana yang ada di surga, bahwa penduduk surga itu bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya itu adalah sutra tebal. Kata Ibnu Abbas, kenapa yang disebutkan itu adalah bagian dalamnya, bukan bagian luarnya? Ini untuk menunjukkan bagian dalam itu kan sesuatu yang tersembunyi, kadang kurang diperhatikan. Nah, bagian dalamnya itu adalah sesuatu yang indah seperti itu, apalagi bagian luarnya itu sesuatu yang tidak terlihat, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan bata'inuha min istabraq, bagian dalamnya adalah sutra yang tebal. Jadi kalau bagian dalamnya adalah sesuatu yang indah, maka bagian luarnya itu tentu akan lebih indah lagi. Karena bagian dalam itu biasanya adalah sesuatu yang kurang diperhatikan. Kalau di kita misalnya spring bed, bagian dalamnya itu kan fir-fir itu kan. Luarnya saja sepertinya itu bagus itu, dibungkus sehingga kelihatan sangat menarik. Coba dibongkar. Siapa masalah saya tedong di atas fir spring bed? Tidak ada yang mau. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bata'inuha min istabraq, bagian dalamnya itu sutra yang tebal. Nah, kalau bagian dalamnya itu adalah sesuatu yang sangat menarik, berharga, apalagi bagian luarnya. Wajanal jannataini dan. Jadi suasana yang ada di dalamnya mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang tentram itu kan. Itu kan bersandar pada permadani, itu kan suasana yang tenang, damai. Jadi di surga itu tidak ada kata-kata kasar, tidak ada permusuhan, yang ada itu adalah keindahan, suasana yang damai, ketentraman. Bahkan kalau mau untuk mendapatkan buah jannal jannataini dan itu mudah, seperti yang sudah kita sering bahas di dalam ayat yang lain, buahnya itu datang mendekat sendiri. Jadi memang di surga tidak perlu berpayah-payah
Beda dengan di dunia. Kalau di dunia itu kan harus berpayah-payah dulu gitu. Mau makan ya mulai dari menanaknya bocor, terus setelah itu nyalakan api, makan berasnya dimasak, nunggu masih, setelah itu bikin sayurnya lama itu kan, bikinnya lama, habisnya sebentar. Itu di dunia itu. Di dunia itu prosesnya itu lama, makannya sebentar habis sudah. Jadi payah banyak, setelah itu habis sebentar. Nah, di akhirat itu tidak ada yang seperti tadi. Jannal jannatain dan semuanya itu serba mudah. Mau apa? Itu tinggal kemudian mendekat sendiri, tidak perlu berpayah-payah. Karena memang di surga yang ada adalah kenikmatan dan kenikmatan dan kenikmatan. Mau buah itu kita kan harus juang pijak kalau itu. Kadang lama tidak dapat itu. Setelah dapat kemudian mak celok, pak kasih celok itu. Nah, di surga tidak ada yang seperti itu. Mendekat sendiri dan buahnya seperti yang digambarkan. Semua ladzatul lisyaribin. Termasuk minumannya juga. Muttaqina ala furushim batainuha min istabrak. Jadi kalau tadi adalah tentang makanannya, ini tentang suasananya. Jadi suasananya itu suasana yang tentram, suasana yang damai, hati itu tenang. Jadi gambaran tentang keindahan lahir dan batin. Sebab di dunia itu kadang-kadang mungkin saja bangunannya itu indah gitu kan. Bangunannya megah, akan tapi suasana yang ada di dalamnya tidak mendukung. Kan banyak yang seperti itu. Rumahnya megah, akan tapi penghuninya saling tengkar. Atau sebaliknya, ada yang suasananya damai. Suasananya damai, akan tapi keindahan fisik dari rumahnya kurang misalnya. Ada rumah gedek, akan tetapi suasananya damai. Ada rumah yang megah, akan tapi terjadi pertengkaran di dalamnya. Itu yang ada di dunia. Maka di akhirat semua itu adalah sama-sama bangunannya itu indah, suasananya itu juga menenteramkan, damai. Jadi lahir dan batin. Lahir itu melihat sangat indah, apa yang dirasakan oleh fisik itu nyaman. Kemudian batin itu juga merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali menanyakan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Yang isyaratnya orang-orang yang di dunia itu banyak berbuat maksiat, maka ayo jangan sampai seperti halnya orang-orang yang berbuat maksiat dan tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menjadi bagian dari liman khafa maqama rabbih, yang kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah menyatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Gambaran tentang karunia bidadari. Nah, di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Nah, ini yang ditanyakan ibu kayak ini, mana saya kok perempuan kok itu? Karena kok laki-laki kan? Karena Rasulullah kira-kira jelaskan ya. Maka bidadari biro, anak tak terokia saya ini. Baik. Tapi ada perbedaan kan? Di surga itu terkait fasilitas. Fasilitas. Ya, ini kan
kita membahas satu golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat surga. Yang kata sebagian mufassir ini adalah surga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muqarrabun. Sebab nanti ada ayat berikutnya, "Wa min dunihima jannatan." Ada juga golongan yang lebih rendah dalam hal ini kebaikannya itu juga mendapatkan karunia 2 surga juga. Cuma jangan kemudian dibayangkan tuh berarti hanya mana si atas. Sama-sama kalau di surga itu kenikmatannya tidak terbayangkan oleh manusia. Walaupun memang tentu saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga yang tingkatannya lebih tinggi itu lebih baik gitu kan. Akan tapi tentu saja tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Berarti tidak enak kalau di bawah. Tetap sama-sama adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan qasiratut tarfi, bidadari yang membatasi pandangannya. Jadi pandangannya itu tidak tertuju kepada yang lainnya, hanya tertuju kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala dia berikan. Jadi tidak tolah-toleh. Beda dengan di dunia itu. Di dunia itu banyak juga sebagian dari wanita ataupun juga pria juga yang sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan ki ngabeseki magen dengan rumah masuk tang laki. Atau yang laki-laki lihat juga maratinan dua. Nah, surga yang di dalamnya itu ada bidadari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan qasiratut tarfi. Mereka itu membatasi pandangannya, hanya melihat pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tidak menoleh kepada yang lain. Dia hanya melayani siapa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Jadi misalnya seorang masuk surga kemudian diberikan karunia bidadari, maka dia hanya melayani, tidak melihat kepada yang lainnya. Jadi membatasi pandangannya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Jadi di dalam ayat yang lain itu kan urban atroba, ya perawan. Sementara kalau yang perempuan di dalam ayat yang lain kata sebagian mufassir itu kalau perempuan itu biasanya lebih banyak tertarik kepada perhiasan. Makanya ada gambaran asawir dzahab itu kan, ada gelang dari emas. Itu memang biasanya lebih disukai oleh perempuan itu. Perempuan itu ya lebih suka kepada emas. Tak pada aja hibah lakuna ka toko Cinawawi peleni di itu mah. Bakna milih emas apa milih beras? Pakun milih emas. Karena memang fitrah kecenderungan antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Kalau laki-laki kan tidak begitu banyak menyukai diberi emas, kurang. Paling selebur ke selok itu. Tapi tidak semuanya kan. Tapi rata-rata kalau perempuan ya senang kepada perhiasan-perhiasan itu. Kalau laki-laki kesenangannya itu berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bidadari itu laksana permata yakut dan marjan. Yang ini merupakan gambaran bahwa bidadari ya cantik sekali. Seperti apa cantiknya? Ya Allah a'lam. Nah, bagi perempuan itu dapat juga dijaga juga ya. Kalau ini ayat ini menjelaskan untuk laki-laki, gimana perempuan? Kan iri dengan ayat ini. Perempuan itu dengan satu suami itu sudah merasa senang. Makanya seperti yang pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin, ya Rasul,
mana yang lebih berharga? Nisa'ud dunya am hurun ain? Perempuan di dunia, istri di dunia, ataukah bidadari? Maka kata Rasulullah SAW, tentu saja masih lebih berharga istri yang ada di dunia. Dan itu sudah membahagiakan, karena memang perempuan itu lebih menyukai hal tersebut. Kesukaan bahwasanya dirinya itu lebih berharga di hati suaminya itu adalah sesuatu yang lebih disukai. Dan memang itu yang ditanyakan. Dia tidak menanyakan apakah di surga itu ada bidadara-bidadara. Tidak, pertanyaannya tidak seperti itu kan. Ummul Mukminin bertanya, siapa yang lebih berharga? Istri di dunia ataukah bidadari? Pertanyaannya tidak bertanya apakah saya punya bidadara juga. Tidak. Ini menunjukkan kecenderungan perempuan bahwa dia kalau dibandingkan bidadari itu saya kira-kira berharga saya, lebih bagus saya itu apa tidak itu. Makanya seperti istri Fir'aun Asia yang kan tidak mungkin dia suami Fir'aun. Kalau kata sebagian ulama, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Ada yang di dunia tidak punya jodoh, itu di akhirat itu ada jodohnya itu. Jadi ada yang di dunia tidak ada jodoh, nanti di akhirat itu ada jodohnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Makanya kemudian sampai ada yang gurau itu pada yang tidak menikah itu. Jangan-jangan jodoh kamu sudah mati duluan. Dalam riwayat-riwayat sufi itu kan ada yang seperti itu. Ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa jodoh saya di akhirat, karena di dunia dia tidak menikah. Ternyata kemudian ya, ini cerita-cerita dari sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kamu itu adalah si A, yang ternyata memang sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia ketika datang tahu kamu itu kan, ya saya tahu kamu adalah jodoh saya nanti di akhirat, tapi jangan dekat-dekat sekarang karena bukan jodoh di dunia. Jadi nanti ada jodoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu nanti di akhirat. Sudah Isya ya? Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, bahwa balasan dari kebaikan itu tiada lain kecuali kebaikan. Jadi kalau manusia ingin mendapatkan kebaikan seperti itu, maka berbuatlah baik ketika di dunia. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, jangan pernah kita merasa perbuatan baik kita itu adalah sesuatu yang sia-sia. Allah itu tidak pernah menyanyiakan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Sekecil apapun pasti akan dibalas. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, pasti. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Artinya ya mari kita berbuat baik, jangan khawatir akan kebaikan yang kita lakukan. Mungkin tidak dipandang oleh manusia, tapi Allah itu tidak akan pernah lupa. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Manusia mungkin lupa, manusia mungkin mencemooh, manusia mungkin mengejek, akan tapi kalau kita lakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah pasti akan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Saya kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.